Salam guru penggerak. Saya John Heri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Lumbanjulu, Kabupaten Toba, ingin menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif sekaligus keterkaitan antara modul 1.1 sampai modul 1.4. Pada modul 1.1 mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu harus bersifat menuntun serta pendidikan itu harus berhamba pada murid. Dalam prosesnya, guru harus bertindak sebagai among dengan fungsi sebagai teladan bagi murid, pemberi semangat, serta memberikan dorongan dan motivasi. Pada modul 1.2 mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak harus mempunyai nilai dalam dirinya serta dapat menjalankan perannya dalam menuntun murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 membahas tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak merupakan suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impian di masa mendatang. Visi guru penggerak dirumuskan sebagai bentuk apresiasi dari beragam potensi atau aset positif yang dimiliki murid dan juga sekolah, sehingga dampak dari visi tersebut diharapkan nantinya akan membawa perubahan yang positif terhadap murid dan juga sekolah. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, kemudian melakukan perencanaan sesuai dengan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Pada modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Budaya positif dapat menghasilkan ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Budaya positif tersebut akan memiliki dampak yang besar dan akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten serta dilakukan secara kolaborasi. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Refleksi modul budaya positif berdasarkan pertanyaan. Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori motivasi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Pemberian penghargaan kepada siswa akan berdampak pada perubahan perilaku siswa, namun hanya dalam jangka pendek, karena siswa tidak terdorong oleh motivasi intrinsiknya. Terdapat 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia antara lain bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas disusun secara musyawarah dalam kelas berdasarkan kebutuhan kelas tersebut dan dilakukan dengan cara saling mengingatkan satu sama lainnya.
Segitiga restitusi memiliki tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertama, tentang pemberian penghargaan kepada siswa akan berdampak pada perubahan perilaku siswa, namun hanya dalam jangka pendek, karena siswa tidak terdorong oleh motivasi intrinsiknya. Yang kedua, dalam membuat peraturan di kelas, sebaiknya disusun dari hasil musyawarah dengan semua siswa di kelas tersebut, sehingga menjadi sebuah keyakinan, bukan peraturan. Yang ketiga, dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa, saya cenderung sebagai penghukum atau langsung mencari kesalahan pada siswa tersebut. Ternyata perlu untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu dan memberi pemahaman terhadap tindakan kesalahan tersebut. Saat saya bertugas sebagai piket, saya menangani siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Misalnya siswa yang tidak menggunakan atribut sekolah dan siswa laki-laki yang berambut tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Saya menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, antara lain menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus dapat melakukan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa. Kemudian, saya berharap dengan pendekatan segitiga restitusi tersebut, siswa semakin sadar terhadap setiap perilakunya dan dapat menunjukkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal yang sudah baik itu terlihat pada perubahan perilaku siswa yang sudah mau menuruti dan sadar akan dirinya sebagai siswa. Selain itu, dalam menjalankan keyakinan kelas dengan saling mengingatkan satu sama lainnya. Yang perlu diperbaiki agar posisi kontrol sebagai manajer dapat selalu ditunjukkan guru dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Sebelumnya memang saya sering sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, terkadang saya merasa takut dan was-was karena saya selalu memberi hukuman atau konsekuensi pada setiap kesalahan pada siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya menjadi sangat tenang karena saya dapat melakukan pendekatan untuk memahami permasalahan siswa dan memotivasi siswa untuk memperbaiki sendiri kesalahannya. Pernah, namun hanya pada tahap menstabilkan identitas. Dengan memahami tindakan kesalahan siswa melalui pertanyaan, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya berikan hukuman atau konsekuensi dari kesalahan tersebut. Menurut saya, sebelum menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah, terutama pada siswa, perlu untuk disosialisasikan kepada semua warga sekolah agar dapat dilakukan dengan saling mengingatkan satu sama lainnya. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 sampai modul 1.4 serta refleksi modul budaya positif yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.